Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Ahyinal kiram rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, mari kita tambahkan rasa syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Yang mana pada kesempatan kali ini kita masih banyak diberikan kenikmatan. Sebagian daripada nikmat itu adalah nikmat sehat, sehingga kita masih bisa beraktivitas seperti hari-hari biasanya. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi wa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tergolong umat yang akan mendapatkan syafaat beliau min yamil hada hatal akhirah. Amin Allahumma amin. Akhirul kiram rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan sharing tentang mewaspadai generasi serba permisif yang menjadi penyebab merosotnya akhlak. Di antara bentuk kerusakan yang besar adalah munculnya generasi yang semakin permisif. Maksudnya adalah generasi yang serba boleh terhadap perilaku yang bertentangan dengan norma agama. Semakin hari fenomena pelajar yang terlibat dalam tindak kekerasan, perzinahan, narkoba, dan tindakan kriminal lainnya, serta membanggang pada orang tua dan guru semakin meningkat. Bahkan tindakan asusila meningkat hampir di semua kalangan masyarakat. Kata-kata kotor dan tindak kekerasan memapar anak-anak sejak usia dini, baik dari bacaan, gambar maupun tayangan. Berbagai tindak kekerasan merambah di setiap lapisan masyarakat. Masyarakat kehilangan kesantunan dan kerendahan. Akhlaknya semakin rendah dan hawa nafsu menjadi dikedepankan. Tauhidnya semakin lemah, kemunafikan merajalela, bibirnya beriman tetapi hatinya kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Akan ada suatu masa di mana orang memegang agama seperti memegang bara api. Akan ada suatu masa di mana masyarakat sadar sedang berada di tepi jurang, tetapi hanya berpegangan pada rumput. Para orang tua wajib waspada sekiranya hati anak-anak dipenuhi dengan kata-kata kotor, penghinaan dan duka lara karena pukulan, tendangan dan tamparan yang diterima dari orang yang di sekitarnya. Yang sudah tidak lagi memiliki belas kasihan, kejam dan liar. Akhirul kiram rahimakumullah. Beberapa hal yang menyebabkan akhlak manusia semakin merosot. Di antaranya adalah yang pertama, lemahnya iman. Iman merupakan dasar hubungan manusia dengan Allah, sekaligus merupakan sumber kekuatan dalam kehidupan. Bila mana manusia merasa tidak memiliki hubungan dengan Allah, maka akal dan hatinya tidak akan terhubung dengan Allah, melainkan terhubung dengan hawa nafsunya. Kemudian hal yang kedua adalah lingkungan. Pengaruh lingkungan sangat membekas dalam diri seseorang. Jika seseorang hidup dalam lingkungan yang tidak mengenal akhlak al-karimah, maka tentu tidak akan mengetahui tujuan hidup yang mulia. Bahkan sekalipun seseorang telah memperoleh pendidikan keluarga yang sangat baik pun, bukan tidak mungkin tergerus nilai-nilai kebaikannya oleh lingkungan pergaulannya.
Hal yang keempat adalah tabiat. Ada sebagian orang yang memiliki watak asli atau tabiat yang buruk atau mudah muncul perilaku buruknya, sehingga pendidikan yang baik pun sulit berubahnya. Kemudian hal yang keempat adalah media massa. Salah satu masalah yang sangat mengkhawatirkan adalah munculnya berbagai media massa dan stasiun-stasiun televisi yang beraneka ragam, yang menyiarkan acara yang cenderung mengajak kepada kerendahan moral, dan tidak sedikit masyarakat yang meniru dan mengidentifikasikan dirinya sebagaimana apa yang ada dalam tontonan, baik ucapan, perilaku, dan gaya hidupnya, terutama adalah pada golongan anak-anak dan remaja, sehingga timbullah diantaranya penyimpangan perilaku seperti kekerasan dan yang lainnya. Dalam Al-Quran disebutkan, sesungguhnya Allah tidak akan merubah apapun yang ada di dalam suatu kaum sampai kaum itu merubah dengan sendirinya. Itu terdapat dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Pernyataan Allah ini sangat jelas bahwa baik buruknya peradaban suatu bangsa berhubungan langsung dengan kondisi mentalitas suatu bangsa itu sendiri. Suatu masyarakat akan sukses menggapai kemajuan jika mayoritas masyarakatnya berkarakter positif. Tetapi sebaliknya, jika mayoritas masyarakat berkarakter negatif, maka dapat dipastikan masyarakat itu sulit untuk maju. Hal ini dikarenakan suatu masyarakat yang berkarakter positif sudah memiliki modal dasar untuk menggapai kemajuan, seperti sifat mandiri, jujur, bekerja sama, patuh pada peraturan, disiplin, dan dapat dipercaya. Sifat-sifat positif di atas memastikan suatu masyarakat bisa bekerja sama, dipercaya, peduli, dan mementingkan orang lain serta disiplin. Akhirul kiram rahimakumullah. Oleh karena itu, kita dan anak-anak kita hidup di era digital, hidup di zaman sekarang yang serba modern. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan kewaspadaan kita, pengawasan kita terhadap anak-anak kita sekalian, agar anak-anak kita seminimal mungkin terhindar dari hal-hal dan pergaulan yang tidak sesuai dengan norma agama Islam. Akhirul kiram rahimakumullah, hanya itu dulu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.